selama kerja itu hanya 8 bulan. Tapi 8 bulan itu setiap hari hanya mandi darah dengan kerja. Terus hidung juga patah di dalam nih. Ini bekasnya ada. Itu ditumbuk juga pakai tangan. Sampai hancur di dalam luka-luka ini di dalam. Jadi kalau saya saat makan atau minum, mesti angkat kepala ke belakang. Kalau tidak itu makanan lewat hidung kembali. Tidak bisa telan. Mesti bikin angkat kepala lewat belakang, pelan-pelan telan. Kalau tidak makanan itu kembali lewat hidung. Semuanya tidak ada yang masuk ke dalam perut. Tak suka saya makan pun saya 1 hari 1 kali saja saya makan saya. Kerjanya berat? Kerja banyak berat, rumah 3 tingkat saya. Sendiri ya? Ya saya sendiri tiap-tiap hari kaca semua ini dilap rapi-rapi. Mop ini 1 hari 1 kali 3 tingkat sampai saya makan. Kadang-kadang saya pingsan, saya minum air saja. Pagi tak makan, dia jam 3 kasih saya baru makan. Terkurung kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan membuat ribuan warga Nusa Tenggara Timur mantap meninggalkan kampung halaman menjadi buruh migran. Merajut sejuta asa, memimpikan hidup yang lebih layak, banyak dari mereka justru terjebak dalam jerat sindikat perdagangan orang. Bak pergi mengantarkan nyawa, banyak dari mereka yang pulang tinggallah nama. Inilah sepenggal kisah perbudakan di zaman modern, kisah pilu yang terbungkus mimpi-mimpi indah. Usianya masih sangat belia, baru 18 tahun. Keputusannya untuk mengadu nasib di negeri jiran justru berakhir memilukan. Yufrinda Selan harus menghembuskan nafas terakhir di tanah perantauan. Kepedihan kehilangan putri tercintanya hampir setahun lalu masih menyisakan pertanyaan di benak Metu Salakselan sang ayah. Ia tak pernah tahu pasti penyebab kematian putrinya. Apa yang menjadi penyebab kematian dari anak Bapak? Kalau menurut saya Mbak, waktu dari BP3 TKI membawa berita ke sini, mereka hanya katakan bahwa gantung diri Mbak di Malaysia. Dan ada surat dari otoritas Malaysia, baik polisi maupun rumah sakit. Itu katanya gantung diri. Sehingga waktu pemakaman selesai Mbak, 11 hari, kami buat pengaduan untuk melakukan otopsi. Otopsi ulang. Nah, waktu otopsinya di sini Mbak, kami buat tendanya di sini dan diotopsi di sini. Tetapi sampai hari ini pun juga sudah persidangan 4 kali, tetapi kami tidak tahu, dari keluarga tidak tahu bahwa hasil otopsinya seperti apa Mbak. Yufrinda pergi tanpa berpamitan pada 2015. Lebih dari 10 bulan lamanya, keluarga tak berhenti mencari. Teka-teki kepergian Yufrinda terjawab saat jasadnya tiba di rumah. Saat itu, jenazahnya dipulangkan dengan nama Melinda Sapai. Aroma tak wajar memancing kecurigaan keluarga. Yufrinda menjadi korban perdagangan manusia. Apa yang dipalsukan, Pak? Yang Dari dipalsukan itu KTP? KTP-nya, kartu keluarga, dan surat ini keluasan dari orang tua Mbak. Jadi surat persetujuan dari orang tua semua dipalsukan atas nama orang yang berbeda? Iya. Melinda Sapai. Iya. Gaji dia bagaimana? Dibayarkan kepada keluarga? Kalau gaji dia waktu dikembalikan jenazahnya hanya kertas sepotong yang ada di peti jenazah Mbak. Selain dari itu nggak ada sama sekali. Tidak ada uang? Artinya ada. kerja dia selama 10 bulan tidak pernah kembali? Itu tidak ada Mbak. Tak hanya pemalsuan identitas dan gaji yang tak dibayarkan, Yufrinda juga diduga menjadi korban kekerasan. Dia bekas ke pukulan tetapi dia membiru. Seperti ini, baru ini.
9 April 2016. Seorang buruh migran bernama Dolvina Abu kembali ke rumah. Kembali ke rumah sudah tak bernyawa. Setelah 2 tahun bekerja di Malaysia, jasadnya pulang penuh jahitan. Hingga kini keluarga tak pernah tahu apa yang terjadi pada Dolvina. September 2016, Lodi Asmanita Banam Tuan, gadis 18 tahun ini meninggal dunia lagi-lagi di tanah jiran. Leukemia disebut sebagai penyebab kematiannya. Setidaknya begitulah yang tersurat. Identitas Lodi ternyata juga berbeda dari yang sebenarnya. Ia yang lahir pada 1998 tercatat 5 tahun lebih tua di KTP dan paspornya. Yufrinda, Dolvina dan Lodi hanyalah sebagian kecil dari buruh migran asal Nusa Tenggara Timur yang pulang tak bernyawa. Data dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP3TKI NTT, menyebutkan selama 2016 terdapat 46 buruh migran dari NTT yang meninggal dunia. Sementara itu sejak Januari hingga akhir Februari 2017, 15 jenazah buruh migran telah dipulangkan ke NTT. 1 jenazah lain hingga kini masih tertahan di Malaysia lantaran alamat keluarganya belum terlacak. Arus migrasi ilegal pekerja dari NTT keluar daerah atau luar negeri memang sulit dibendung. Pusaran kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan membuat bekerja ke luar negeri menjadi pilihan paling rasional. Perekrutan yang dilakukan ini adalah perekrutan yang sifatnya ilegal. Mereka ini berangkatkan tanpa memiliki PT, dan anak yang direkrut ini tanpa memiliki dokumen. Ya. Kemudian modus yang mereka lakukan pada umumnya caranya mengiming-imingi dengan gaji besar. Nah, inilah mereka jadi sangat rentan sekali dengan para mafia daripada orang-orang penyalur TKW atau kalau keluar negeri disebut dengan nama TKI. Di desa Oelatimo dari 1.200 lebih penduduknya, hanya 6 orang saja yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Selebihnya adalah petani dan peternak dengan penghasilan rendah. Yang penting yang niatnya mau pergi kerja. pergi kerja cari uang. Jalan sebagai buruh migran ilegal pun ditempuh AR, remaja yang masih berusia 15 tahun. Bersama 3 temannya, ia nekat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua, tergiur iming-iming upah besar. Namun remaja ini justru merana, bekerja nyaris 24 jam setiap hari, 5 bulan lamanya. Ia pulang tanpa sepeser pun di tangan. Dan sampai sekarang, sampai dengan hari ini kamu pulang di kampung, uang gaji kamu sudah ada? Belum. Kamu belum terima? Iya. Uang gaji kamu tidak kamu terima langsung? Tidak dikasih PT. Itu kamu sudah tahu di awal? Iya. Tapi tidak protes Iya. pada saat itu? Apa kata orang PT pada saat itu? Itu bilang nanti gajinya dikasih ke PT. Terus kamu nggak nanya? Terus saya dapatnya kapan? Tidak. Kamu tidak tanya saya? Iya. Oke, iya. Menyesal ya pada akhirnya. Minim pengalaman tak membuat ribuan pencari kerja di NTT ciut nyali mengadu nasib ke luar negeri, meski dengan cara tak resmi. Mereka kerap tak menyadari cara ilegal ini justru menjadi tiket masuk ke jerat perdagangan orang. Terlihat sindikat-sindikat ini perlahan mulai terlacak. Sejak 6 Agustus 2016, Satuan Tugas Anti Trafficking Polres Kupang telah mengungkap 12 sindikat perdagangan manusia dengan 33 tersangka yang sebagian telah menjalani persidangan. Mereka didakwa pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Terlanjur saya sudah melakukan hal seperti ini, tapi Kakak merasa salah? iya. Kenapa? Apa yang salahnya di mana? Menurut kakak? Kesalahan saya waktu itu pemberangkatan saya tidak kasih tahu orang tuanya. Itu yang pertama. Kesalahan keduanya yang uang Filipina.
Perjalanan saya siang itu menuju desa Oof di Kabupaten Timur Tengah Selatan tidaklah mudah. Beberapa kali kami harus menyeberangi sungai dan menempuh jalan tak beraspal. Rumah Orance Faot menjadi tujuan saya. Gadis berusia 17 tahun ini dikabarkan hilang pada Maret 2016 dan hingga kini tidak diketahui rimbanya. Rumah sederhana ini tempat tinggal kedua orang tua angkat Orance. Keceriaan sang gadis remaja telah lama hilang dari rumah ini, berganti cemas yang terus menyesakkan hati Margarita Faot, ibunya. Hanya satu yang Margarita tahu, Orance pergi bersama Jenny, tetangga yang juga masih kerabatnya. Baru ini karena ibu pendeta pengen Jenny punya nomor HP, ibu pendeta telepon, dia bilang ini sekarang ini kami di Kupang, ada kerja bilang di toko kok apa ini. Saya langsung bilang Jenny tidak boleh omong kosong begitu, harus kasih kembali itu anak di kampung, suruh dia kembali. Kata Jenny? Kata Jenny bilang, no nanti besok baru saya antar dia kembali di kampung. Tapi Mama tidak pernah langsung ngomong dengan Orance? Iya, tidak pernah. Tidak? Hanya omong saja dengan Jenny. Di paginya sudah 2 hari ini Orance tidak datang Tapi Jenny pulang? Tidak, masih tetap di sana. Karena mungkin ada urus surat-surat dong di sana. Orance tak pernah kembali. Margarita melapor ke Polres Timur Tengah Selatan pada 13 September 2016. Namun menurutnya, laporan kehilangan ini tak pernah ditindaklanjuti. Keluarga tak menyerah. Pencarian Orance harus berlanjut. Margarita kembali melayangkan laporan kehilangan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Saya mencoba menelusuri jejak terakhir Orance melalui Jenny, sosok yang membawa Orance pergi. Jadi Oce itu ikut sendiri? Ikut sendiri sampai di kali terakhir ini yang mau ini. Dia bilang nggak kalau dia sudah izin? Kakak nggak tanya? Saya tidak tanya, kan dia bilang dia mau pergi di kapan, kan dia pun keluarga separuh ada di kapan. Sudah setara dia pun pakaian dong di tas, sampai di ini kali kedua setukar dia jutukar. Saya bilang, nah, lu pun pakaian dong, bilang saya tidak ada tas. Sudah kami naik juga, bukan naik dengan orang lain. Belakangan terungkap, setibanya di Kupang, Jenny bersama bibinya membawa Orance menemui seorang sponsor tenaga kerja yang kerap disapa Baba. Jenny mengaku mendapat uang tanda jadi atau biasa disebut uang sirih pinang. Jadi mama kecil terima uang? Gimana? Maksudnya tuh? Maksudnya ini mama kecil kan sudah marah-marah Baba begitu. Iya. Jadi Baba bilang, ini uang sirih pinang ini si Oce ini 3 juta. Jadi nanti tunggu dulu kan Oce masih jalan. Oce masih jalan nanti sampai sana baru ini apa? Uang dikasih? Uang kasih. Sudah. Akhirnya uang dikasih nggak? Kasih. Ke siapa? Kasih ini. Ke mama kecil atau kakak? Saya yang tanda tangan karena Kakak yang tanda iya tangan? karena saya yang ini bawa dia. Jadi Baba tidak mau kasih di mama kecil. Kakak terima berapa? 3 juta? Pertama itu ini 1.500.000. Terus? Jalan 1 minggu baru kasih tambah 1.500.000. Itu uang kakak apakan? Itu uang yang pertamanya. Kakak kasih ke orang tuanya? Tidak. Atau buat kakak sendiri? Ini buat ini beta dan mama kecil. Terlanjur saya sudah melakukan hal seperti ini tapi. Kakak merasa salah? Iya. Kenapa? Apa yang salahnya di mana menurut kakak? Kesalahan saya waktu itu pemberangkatan saya tidak kasih tahu orang tuanya. Itu yang pertama. Kesalahan keduanya yang uang sirih pinang. Berbekal informasi seadanya, kami berhasil menemukan rumah Baba yang bernama asli John Ferdi Yapitana. Saya tak berhasil menemuinya. Ya, rumah yang selalu tertutup ini merupakan rumah dari seorang perekrut lapangan bernama Yapi. Di rumah inilah Orance Faot, gadis berusia 16 tahun dibawa oleh kerabatnya sendiri Jenny untuk dipekerjakan keluar daerah.
Selama semalam jadi menginap di sini dan kemudian diserahkan kepada Yapi, dan Yapi menyerahkan kemudian kepada seorang penyalur besar bernama Edo atau Edward Leneng yang merupakan mantan perwira polisi. Kepergian Orance menegaskan bisnis perdagangan tenaga kerja ilegal di NTT lazim terjadi. Polisi yang ditugaskan di BNP 2 TKI pernah membawa sponsor, agen Malaysia datang untuk bertemu saya, datang membawa agen sponsor keliling, ketemu semua ini, buka perusahaan di sini. Itu orang BNP 2. Begitu banyak oknum yang terlibat, mulai dari perekrut lapangan hingga agen besar yang jadi penyandang dana. International Organization for Migration atau IOM mencatat 64% perekrutan TKI dilakukan secara individual oleh calo atau tetangga. Hanya 34% calon TKI direkrut oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau PPTKIS. Hanya sebagian kecil, tak sampai 5%, yang direkrut oleh keluarga sendiri. Sederhananya, seperti inilah alur pemberangkatan calon TKI non-prosedural. Calon TKI direkrut oleh perekrut lapangan atau biasa disebut PL dan diserahkan kepada sponsor. Gerak sponsor sangatlah leluasa. Ia bisa bekerja sendiri atau terikat dalam PPTKIS tertentu. Sponsor menjamin segala kebutuhan calon TKI, baik kelengkapan dokumen maupun tempat penampungan sementara. Di tahap inilah, sponsor juga kerap berperan dalam memalsukan identitas calon TKI. Setelah dokumen rampung, calon TKI diberangkatkan ke agen penyalur di Malaysia atau daerah lain. Bermodal komputer, scanner, dan kertas tebal, si pria yang kini mendekam di Rutan Kupang berperan sebagai pemalsu KTP. Ia mengaku diminta seorang temannya bernama Willy Sitompul untuk mencetak puluhan KTP palsu. Menurutnya, ia hanya mendapat bayaran Rp50.000 saja untuk satu KTP palsu. Tahun 2015 itu teman minta tolong untuk scan KTP karena dalam pengurusan KTP di NTT ini kan sulit. KTP itu. Makanya mereka minta tolong membantu scan KTP guna check-in saja di bandara. Karena anak-anak yang mau berangkat pergi bekerja ini susah mendapatkan KTP di NTT. Rupiah yang berputar di pusaran bisnis haram ini sangatlah menggiurkan. Kalau dari Malaysia sendiri, harga anak kita sudah periksa salah satu pengguna di Malaysia. Itu dia menebus di agen di Malaysia itu sekitar 70 juta rupiah kalau dirupiahkan. Kemudian uang mengalir dari agen di Malaysia ke Indonesia itu sekitar 32 juta rupiah. Itu kalau kita lihat data daripada aliran. Kemudian sampai di sini uang nanti diambil oleh pengusaha ilegal yang lokal kita. Jadi uang mengalir di tingkat PL ini antara 15 juta, 12 juta rupiah sampai 15 juta. Tak mengherankan jika bisnis ini membuat banyak pelakunya begitu rakus berebut jatah. Salah satunya adalah Edward Leneng, mantan perwira polisi. Edward Leneng mengaku oknum BNP 2 TKI dan polisi pun ikut mendulang rupiah dari bisnis ini. PJTKI ya, perusahaan PJTKI. Sedangkan orang-orang BNP 2 TKI mempunyai perusahaan di NTT. Orang-orang BNP 2. Bahkan polisi yang ditugaskan di BNP 2 TKI pernah membawa sponsor, agen Malaysia datang untuk bertemu saya, datang membawa agen sponsor keliling, ketemu semua ini, buka perusahaan di sini. Itu orang BNP 2 ya, adalah. Siapa, Pak? Adalah di Polda, cari sendiri orangnya. Kemudian polisi sendiri jadikan
PJTKI ini adalah ATM. Iya, ya banyak lah. Iya, modusnya Pak. Ya banyak juga yang tidak diproses lanjut. Iya toh, kita tahu sendiri bagaimana kejadian. Ada beberapa yang ramai di koran. Wartawan saya kira lebih tahu dari saya. Rudi Soik, mantan anggota Satgas Anti Trafficking Polda NTT mengatakan, pengusutan kasus perdagangan manusia di NTT belum benar-benar serius. Masih banyak kasus trafficking yang kini mandek. Salah satunya pengejaran Tony Seran alias Toser, pemalsu dokumen yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2014. Kemudian kasus apa yang akhirnya mandek? Nah, yang saya tahu ya Mbak Yang Abang kasus tahu. PT Malindo ini saya yang pembuatan berkas saya. Oke, dan ini adalah anak-anak atau Ya. Ya ini para korban, 52 TKI entah di mana sekarang mereka saya nggak tahu ini. Yang ini udah dikirim semua ke Malaysia. ini padahal 2013 ya Bang? Nah ini Ini 2014. Pengirimannya bulan April ini. Oke. Sampai sekarang nggak jelas juga ini. Nggak kasus tahu ini. di mana ini mereka. Sedangkan PT Malindo ini kan sudah ditutup. Oke. Terus apa yang memulangkan mereka? Nggak tahu di mana. Dan dia ini berperan di semua perusahaan. Hampir mostly perusahaan di NTT? Hampir semua di NTT. Wow, oke. Dia jago untuk pembuatan KTP palsu, akta kelahiran palsu, kartu keluarga, Saya jago sempat dia. melihat bentuknya waktu di Polres Kupang pada saat itu. Iya. Iya, seperti itu. Dan dia itu melahirkan banyak-banyak pembuat-pembuat yang saat ini ditangkap itu, yang melatih mereka itu Tony Seran ini. Oke, Iya. Tony Seran ini. Tony Seran ini jagonya. Gini, ini mungkin saya mau kasih masukan juga. Iya. Kalau tangkap Tony, orang ini pegang jantungnya semua PJTKI. Oke. Nah, dia pegang jantungnya semua PJTKI. Karena dia tahu semua. Dia tahu. Sindikat perdagangan orang di NTT menyeret para korbannya ke dalam pusaran eksploitasi. IOM mencatat setidaknya ada beberapa situasi eksploitasi yang kerap dihadapi para buruh migran. Dokumen ditahan, kekerasan psikis, pemberian pangan tak layak, gaji ditahan, hingga jam kerja yang tidak manusiawi. Para korban perdagangan manusia adalah kelompok rentan yang kerap luput dari perhatian. Perdagangan manusia tak sekedar eksploitasi, tapi bisa menjadi tiket menuju kematian. Eksploitasi bukan satu-satunya dampak pengiriman buruh migran secara ilegal. Fenomena migrasi pekerja ini juga menimbulkan resiko sosial lain. Dikerdilkan ya, dikerdilkan keturunan-keturunan kita seperti itu. Kita bisa generasi kita itu dihancurkan seperti ini dengan menjadi tren trafficking ini. Bahwa anak-anak menggantikan peran orang tua sering terjadi di lapangan, di masyarakat basis ada. Bahwa anak yang belum saatnya untuk dia menerima tanggung jawab dalam rumah tangga, mau tidak mau, karena orang tuanya sudah memilih menjadi TKI, sudah berjalan, yang belum tahu kita bisa tahu bahwa bisa jadi juga dia adalah nanti akan menjadi korban human trafficking. Tetapi dampak kepada anak-anaknya seperti itu. Kota Kupang sendiri, di dalam kota sendiri bahwa ada pekerja anak itu banyak. Oke, dan itu terlihat. Terlihat jelas, dan itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah fenomena yang terjadi karena masalah ini. Kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur sudah teramat genting. Memotong jaringan perdagangan orang memang sulit, tetapi bukan hal yang mustahil. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah secara kolektif mengedukasi masyarakat basis agar melek dan awas tentang praktek perdagangan orang. Ya, jalan yang kita pilih itu jalan edukasi masyarakat basis. Nah, itu yang menurut kita itu langkah yang tepat untuk pencegahan. Selama ini kita mengedukasi, menyampaikan kepada masyarakat basis soal bahaya perdagangan orang itu sendiri kepada masyarakat, sehingga mereka sadar dengan informasi yang benar yang mereka dapat, mereka bisa memutuskan secara sadar untuk menjadi TKI atau tidak. Nah, karena yang kita lihat bahwa informasi kepada masyarakat itu cenderung satu arah. Kalau misalkan ada orang
Tak hanya gerakan para relawan, pemerintah melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTT juga memperketat proses pembuatan paspor dan menindak tegas pegawai kantor imigrasi yang terbukti terlibat pungutan liar. Legalitas kepemilikan data kependudukan serta pemahaman dan pengawasan atas praktik-praktik percaloan tenaga kerja tentu menjadi harapan untuk memutus lingkaran bisnis haram ini. Namun di atas segalanya, mereka, warga miskin, menunggu negara hadir memberi jaminan penghidupan yang layak di negeri sendiri, agar mereka tak harus menggadaikan nyawa di tanah rantau.